Pandemi COVID yang dimulai pada tahun 2020 menyebabkan berbagai dampak negatif bagi umat manusia di seluruh dunia. Pandemi ini menyebabkan terhentinya berbagai aktivitas manusia di luar ruangan. Berbagai kota besar di lockdown, tempat perbelanjaan dan tempat hiburan menjadi sepi dan mati total. Hal tersebut terjadi saat masa pandemik. Kita beruntung tinggal di Indonesia, karena pemerintah memutuskan tidak melarang 100% kegiatan di masyarakat. Namun, tetap saja kegiatan perekonomian lesu dan hampir mati. Karena aktivitas perekonomian sangat lesu, muncullah PHK di mana-mana. Semua orang bingung karena tidak memiliki penghasilan, tetapi kebutuhan hidup terus berjalan. Selain itu, banyak orang yang mengalami kejenuhan dan penurunan produktivitas karena tidak bisa melakukan aktivitas di luar seperti biasanya. Tanpa kita sadari, hal itu dapat berdampak pada kesehatan mental dan tubuh kita. Di tengah kebingungan dan kelesuan yang melanda, muncullah iklan-iklan yang menggiurkan dalam mencari uang dengan mudah, yaitu trading atau investasi saham. Iklan-iklan itu menunjukkan bahwa mencari uang bisa dilakukan dengan sangat mudah, hanya dari rumah saja dengan bermodalkan gadget. Dan tanpa berpikir panjang, akhirnya semua orang, terutama pada generasi muda, memasukkan uang mereka ke dalam bursa saham dan memutuskan untuk menjadi seorang investor. Mereka memiliki berbagai alasan dalam trading. Ada yang ingin mencari penghasilan selama terkena PHK, dan ada juga yang ingin mencari penghasilan tambahan. Dan fenomena ini terjadi di seluruh dunia. Seiring berjalannya waktu, pemegang saham di usia muda pun semakin meningkat. Akhirnya, arus modal masuk ke bursa saham, baik itu di Indonesia maupun di seluruh dunia. Dan pada masa pandemi ini, semua bursa saham di seluruh dunia mengalami kenaikan yang luar biasa karena ada inflow yang besar dari para investor baru. Bursa saham Indonesia sendiri mengalami kenaikan yang sangat besar selama masa pandemi. Ada sekelompok oknum yang memanfaatkan hal ini demi kepentingan mereka sendiri. Mereka memanfaatkan kepolosan para investor baru tersebut dengan membuat berbagai instrumen penipuan seperti robot trading, investasi bodong, judi berkedok investasi, dan lain-lain, yang target utamanya adalah para generasi muda. Selain itu, mulai banyak influencer yang flexing dengan menunjukkan harta dan kemewahan yang mereka dapatkan dengan berinvestasi dan trading. Karena merasa dirugikan, ada yang melaporkan hal ini ke pihak berwenang, dan tidak sedikit juga yang kapok, dan akhirnya tidak mau lagi menginjakan kaki ke dalam bursa saham. Padahal, semua kerugian ini bisa dihindari apabila kita semua melakukan 4 langkah berikut, seperti 1. Jangan cepat tergiur dengan janji keuntungan besar yang ditawarkan. 2. Pastikan perusahaan investasi tersebut memiliki izin yang jelas. 3. Hindari FOMO atau Fear of Missing Out, dan jangan terjebak dalam tren. Dan yang terakhir, milikilah rencana investasi yang jelas, sesuai dengan profil resiko Anda sendiri. Jadi, marilah kita semua, terutama para generasi muda, untuk selalu berpikir kritis dalam menghadapi segala hal, agar kejadian serupa tidak terjadi lagi di masa mendatang.